Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 356. 62. Namun hati kecilnya tahu, mimpi tak selalu hanya bunga tidur. Kadang, itu adalah bisikan dari Yang Maha Mengetahui. Azarin menghela napas panjang, mencoba menyingkirkan segala prasangka yang menggelayut di pikirannya. Dia menatap layar ponsel yang masih menyala, menampilkan nama sang suami yang kini terasa begitu jauh meski jarak hanya ribuan kilometer. Dia genggam erat benda itu seolah berharap Din akan tiba-tiba menghubunginya, menepis kekhawatirannya dengan suara yang menenangkan. Namun, tak ada apa-apa. Ponselnya tetap seperti semula. Dia bangkit perlahan, menaruh ponsel kembali di atas nakas, lalu membuka lemari kecil di samping tempat tidur. Dari sana dia menarik sebuah mushaf Al-Quran, dan membawanya ke atas sajadah. Tangannya gemetar ketika membuka halaman, namun begitu ayat-ayat Allah tersingkap, hatinya serasa dibasuh air sejuk dari langit. Dia mulai membaca dengan suara pelan, tenang, dan penuh penghayatan. Lantunan ayat-ayat suci itu menggema lembut di dalam kamar, menyatu dengan gema azan subuh yang masih terdengar samar dari kejauhan. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Q.S. Arad, 28. Air mata kembali mengalir di pipinya, namun kali ini bukan karena duka yang mencekik. Namun, karena ketenangan perlahan datang menggantikan sesak. Ada damai dalam setiap huruf, ada pelipur dalam setiap makna. Ya Allah, tenangkan hatiku. Jika ada badai yang akan datang, ajarkan aku untuk menjadi kapal yang tetap kokoh dalam samudera takdirmu. Tangannya tak henti membalik lembar demi lembar, mulutnya terus melafazkan ayat-ayat cinta ilahi. Dan di tengah ayat-ayat itu, Azarin menemukan tempat perlindungan paling kuat, bukan di pelukan suami, tetapi dalam kalimat-kalimat suci milik Sang Maha Khalik. Dia terus membaca hingga azan subuh benar-benar berkumandang. Lalu dia tutup mushaf dengan lembut, mengecupnya perlahan, dan bersiap menunaikan salat, masih dengan harapan yang sama, semoga semuanya benar-benar baik-baik saja. Waktu terus bergulir. Dari fajar yang tenang hingga siang yang mulai gerah. Azarin menjalani harinya dengan raga yang sibuk tapi pikiran yang terus mengembara, ke arah Mesir, ke arah Din yang tak kunjung memberi kabar. Pagi itu seperti biasa, dia mengantar Alina ke taman kanak-kanak yang dia kelola sendiri. Anak-anak berlarian, tawa riang menyambutnya, dan para guru menyapanya dengan hormat. Namun senyum Azarin terasa hambar, seperti bunga yang mekar di musim dingin. Indah, tetapi tanpa kehangatan. Setelah jam mengajar selesai, Azarin kembali ke rumah dengan langkah pelan. Tubuhnya yang tengah hamil kian terasa berat. Apalagi dengan batin yang resah sejak dini hari tadi. Hingga siang pun menjelang. Matahari tepat di atas kepala, namun rumah terasa dingin dan sunyi. Dia duduk di sofa, menatap layar ponselnya yang kosong. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Nomor Din masih tidak aktif sejak subuh. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bisiknya lirih. Namun detik berikutnya, dering ponsel mendadak memecah keheningan. Layarnya menyala terang. Nama, suamiku, terpampang jelas. Azarin tercekat. Pukul 12:01 siang. Artinya, di Mesir sekarang sekitar pukul 7 pagi. Dia terdiam. Jemarinya tak langsung menyentuh layar. Hatinya menimbang, antara ingin segera mendengar suara Din, atau menuntut alasan atas diamnya yang menyakitkan sejak subuh tadi. Akhirnya dia menghela napas berat, lalu menyentuh layar ponsel dan menjawab panggilan itu. Suaranya 63. Tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan badai yang belum reda. Halo, Mas,
Akhirnya aktif juga nomor kamu, ucapnya pelan, nyaris tanpa intonasi. Sementara di seberang, Din hanya bisa diam sejenak, sebelum suara seraknya terdengar, "Maaf, sayang." Azarin menutup mata sesaat, menahan perih yang kembali menguar dari nada bersalah itu. "Maafmu akan aku dengar. Tapi kali ini, aku juga ingin dengar alasannya. Semuanya." Din menghela napas dalam dari seberang sana, lalu berkata dengan suara pelan, "Kamu marah." Azarin yang tengah duduk di ruang keluarga, mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang, meski hatinya mulai bergemuruh. Alina sedang bermain blok kayu tak jauh darinya bersama Mbak Santi. Dia tak boleh menunjukkan air matanya sekarang, tidak di depan anak. Matanya sedikit mengerjap. Napasnya memburu tanpa suara. Hamil membuat emosinya jauh lebih mudah rapuh. Namun dia juga tak ingin memperkeruh percakapan. Maka dengan suara lembut, dia menjawab, "Aku gak marah, Mas. Cuma cemas. Kamu gak ada kabar dari subuh tadi, nomor kamu gak aktif." Din diam sejenak. "Maaf banget, sayang. Tadi malam memang ponselku gak ada jaringan," jelasnya dengan nada rasa bersalah. Meski alasan itu kurang meyakinkan bagi Azarin. Sebab selama ini, tak pernah sekalipun Din abes dalam menghubunginya, mengapa sekarang beralasan tak ada jaringan? Apa benar tak ada, atau memang sengaja dimatikan? Pertanyaan itu hanya berputar di kepala Azarin saja. Belum sempat dia mengeluarkan sepatah kata, tiba Dena berbicara dengan nada lembut. "Sayang, keluar, ya. Mas kirim sesuatu buat kamu." Alis Azarin mengerut, kaget. "Sesuatu?" "Iya," jawab Din terdengar menahan senyum. "Keluar, sekarang. Di depan rumah. Mas kirim hadiah buat istriku tercinta." Azarin mematung sejenak. Dia menoleh ke arah Alina yang masih sibuk menyusun balok, lalu pada Mbak Santi yang mengawasi gadis kecil itu dengan senyum hangat. Tak ingin mengganggu kebahagiaan kecil mereka, Azarin memutuskan pergi sendiri. Langkahnya menuju pintu depan terasa lambat dan berat. Ada ketegangan aneh dalam hatinya. Sesuatu yang membuat napasnya tidak beraturan. Namun dia tetap melangkah. Tangannya menyentuh gagang pintu, dan begitu pintu terbuka, pandangannya langsung membeku. "Din." "Ya." Din berdiri di sana dengan tegak sambil tersenyum lebar, dan merentangkan dua tangannya. Di tangan kanannya masih tergenggam ponsel, seolah panggilan itu belum benar-benar usai. Rasanya seperti mimpi. Din ada di hadapannya, nyata. Setelah malam-malam panjang yang hanya ditemani bayangan dan kata-kata dari balik layar ponsel, Azarin berdiri terpaku. Matanya membulat, dadanya naik turun. Lalu tanpa aba-aba, dia berlari menghampiri Din dan memeluknya erat. Pelukan yang menyimpan segala kecemasan, kerinduan, dan luka kecil yang tak sempat disuarakan. Din membalas pelukan itu, membenamkan wajahnya pada rambut istrinya, sembari berbisik di telinganya. "Maafkan Mas, iya. Mas tahu Mas salah, udah bikin kamu resah. Tapi sekarang Mas di sini, sayang. Sama kamu. Sama anak-anak kita." Azarin menggigit bibirnya pelan. Matanya basah, tetapi dia tak ingin menangis. "Jangan pernah buat aku cemas kayak tadi lagi, Mas," bisiknya nyaris tercekat. Din mengangguk. "Mas janji. Seumur hidup Mas, kamu yang akan selalu jadi rumahnya." Dan dalam pelukan itu, waktu seolah berhenti. Tak ada kata-kata yang cukup mewakili. Hanya detak jantung dua manusia yang saling percaya, meski sempat diterpa badai. 64. Tak berselang lama, Din melepaskan pelukan itu perlahan, dan sebelum Azarin sempat menarik napas lega, dia tiba-tiba berdiri lebih tegap. Sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang mengeras di wajahnya, bukan amarah, bukan sedih, tapi kesungguhan yang menakutkan.
Tangan Din sempat menyentuh lembut perut Azarin yang membuncit, membelai dengan kasih sayang. Namun kemudian, dia menarik napas panjang dan berkata, "Maaf ya. Kalau keputusanku ini akan mengecewakanmu." Azarin yang masih dalam gemetar sisa pelukan barusan, sontak mengerutkan kening. Kedua alisnya beradu. Matanya menatap Din dengan sorot penuh tanda tanya. "Apa maksud Mas?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Din tak langsung menjawab. Dia hanya menoleh ke sisi rumah, lalu melangkah setengah meter ke samping. Dan dari balik tubuhnya, muncullah sosok perempuan. Tubuhnya mungil, wajahnya menunduk, tangannya saling menggenggam di depan tubuhnya. Hanya ujung kerudungnya yang berkibar pelan tertiup angin pagi. Wajah itu begitu familiar bagi Azarin. Siva, adik dari mendiang mantan istri Din. Wanita yang dulu sempat akan dijodohkan dengan Din, karena menurut bibi mendiang istri Din, hanya Siva yang pantas menjadi ibu pengganti untuk Alina. Azarin berdiri terpaku. Suara angin seperti mendadak menghilang dari telinganya. Semua bising di sekitarnya lenyap. Hanya detak jantungnya sendiri yang menggema keras di dada, seperti palu yang menghantamkan satu kebenaran menyakitkan ke dalam tulang-tulangnya. Mulutnya terbuka, tetapi tak ada satupun kata yang mampu meluncur. Siva tak berani menatapnya. Kepalanya tertunduk dalam. Mungkin karena malu. Mungkin karena takut. Atau mungkin, karena sadar betul betapa dalam luka yang akan tercipta setelah ini. Azarin menoleh perlahan ke arah Din, wajahnya penuh keterkejutan, campuran antara kekecewaan, ketidakpercayaan, dan kehancuran yang mulai merambat pelan-pelan. "Mas." Suaranya parau. "Apa maksudnya ini?" Din menatap istrinya dalam-dalam, dengan tatapan penuh beban. Namun dia belum menjawab. Mungkin karena belum siap. Mungkin karena dia tahu, apapun yang akan dia katakan, tetap takkan bisa menenangkan badai yang mulai tumbuh di balik cadar dan mata merah Azarin. 65. Siva menunduk lebih dalam saat suasana menjadi sangat senyap. Hanya suara gemerisik dedaunan dari luar dan napas gugup yang terdengar di antara mereka. Dengan suara serak dan pelan, dia memberanikan diri menyapa. "Assalamualaikum, Kak." Suaranya nyaris bergetar, seperti seseorang yang berjalan di atas pecahan kaca. Azarin menoleh pelan, matanya masih memerah, tetapi wajahnya tak menunjukkan kemarahan, atau mungkin belum. Dia hanya mengangguk singkat, lalu langsung menatap Din dengan sangat dalam. Seperti ingin membongkar semua yang Din sembunyikan. Din mengerti tatapan itu. Dia menunduk sedikit, menghela napas, lalu berkata dengan hati-hati. "Kita masuk dulu ya, sayang. Mas akan jelaskan semuanya di dalam. Tapi Mas tidak kepikiran untuk menjelaskan sekarang." "Setelah bawa dia datang ke depan pintu rumahku begitu saja?" tanya Azarin datar namun penuh tekanan, nada suaranya jelas mengandung kekecewaan yang mendalam. Din menatapnya dengan penuh permohonan. "Nanti di dalam, ya. Mas mohon," katanya lembut. Tanpa membalas, Azarin akhirnya berbalik. Langkahnya pelan, masuk ke dalam rumah. Namun, di balik gerak tenang itu, dadanya bergemuruh. Matanya sempat terpejam sesaat di ambang pintu, mencoba menahan air mata yang menumpuk, berusaha tidak runtuh di hadapan siapapun, terutama Alina. Dia tahu, anak sekecil itu bisa membaca kesedihan ibunya meski dia berpura-pura tegar. Sementara di luar, Din berbalik ke arah Siva. Tatapannya tidak lagi hangat, justru dingin, dan kaku. "Masuklah," ucapnya pendek. Tak ada sapaan lembut, tak ada lirikan pun. Siva menggigit bibirnya, lalu melangkah perlahan masuk ke dalam rumah Din dan Azarin. Pundaknya luruh disertai helaan napas berat. Dia merasakan rasa bersalah yang amat besar, apalagi melihat tingkah Azarin. Di dalam,
Azarin sudah memanggil Alina yang masih sibuk menyusun blok-blok kayu berwarna bersama Mbak Santi. "Alina, ayah sudah pulang, sayang," ucap Azarin setenang mungkin, menelan getir yang menusuk di dadanya. Seperti mendapat kejutan, Alina sontak menoleh dengan mata berbinar. "Ayah pulang! Ayah pulang!" teriaknya penuh bahagia. Tanpa pikir panjang, dia langsung melompat dari duduknya dan berlari ke arah ruang tamu. Mbak Santi buru-buru mengekor. "Pelan-pelan, sayang. Nanti jatuh." Azarin hanya memandangi punggung kecil anak itu yang berlari dengan kebahagiaan sederhana miliknya. Hatinya sesak, dia tahu, mungkin beberapa menit lagi kebahagiaan Alina itu akan dirobek oleh kenyataan yang berat untuk dimengerti. Perlahan, Azarin melangkah menuju kamar. Menutup pintu dengan pelan. Begitu daun pintu tertutup rapat, tubuhnya jatuh duduk di tepi ranjang. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mengusap dadanya yang bergetar hebat. Dia belum menangis, tetapi luka di matanya sudah tampak jelas. Dan dia tahu, penjelasan apapun dari Din, belum tentu bisa menyembuhkan. Di luar kamar, Siva langsung duduk di ruang tamu, menunduk seraya memilin ujung jilbabnya. Dia tak tahu harus mulai dari mana, harus bersikap seperti apa, hanya rasa tak enak saja yang bergelayut di hatinya. Namun di saat itu, Alina berlari ke depan, seraya memanggil sang ayah dengan suara antusias. "Ayah!" jerit Alina, membuat Din yang baru melangkah masuk di ruang tamu, refleks berjongkok, dan 66. Memeluk tubuh mungil putrinya. "Ayah! Alina rindu sama ayah," ujarnya antusias di atas pundak sang ayah. Suaranya tersirat kerinduan yang amat dalam. Din mengecup puncak kepala Alina yang masih berada dalam pelukannya. Hidungnya menghirup aroma tubuh sang buah hati yang sudah lama tak dipeluknya. Begitu banyak rasa bersalah menghantam dadanya, namun Din menahannya rapat-rapat di balik senyumnya. "Ayah juga rindu. Rindu sekali sama putri kecil ayah," bisiknya parau. Alina mengangkat wajahnya, kedua pipinya merona karena semangat. "Beneran? Kenapa lama banget gak pulang?" "Iya." Din tersenyum hambar, menatap mata polos putrinya yang belum ternodai pahitnya kehidupan. "Karena ayah harus jaga Om Davian dulu, sayang. Tapi sekarang ayah pulang buat Alina dan Bunda." Alina tersenyum lebar, memeluk ayahnya makin erat. Namun dari balik pelukan itu, mata Din melirik sekilas ke arah Siva. Din berdiri perlahan, sambil tetap menggandeng tangan Alina. "Sayang, ayo kenalan dulu sama Tante Siva," ucapnya pelan. Siva terperanjat, namun tetap mencoba tersenyum kecil. Dia tak berani menatap langsung wajah Alina, apalagi menyapa lebih dulu. Namun Alina malah menatap Siva polos. "Tante Siva," ulangnya pelan. Din menatap putrinya, lalu menatap Siva sekilas. "Iya, sayang. Tante ini Tante Alina. Dia adik dari Ibu Safa." Alina hanya mengangguk pelan. Dia mendekat sedikit, namun tetap menggenggam erat tangan ayahnya. "Assalamualaikum, Tante," ucapnya pelan. Siva menoleh pelan, lalu menjawab, suaranya nyaris tak terdengar. "Waalaikumsalam. Terima kasih, Alina." Din memaksakan senyum, lalu menepuk lembut kepala putrinya. "Alina duduk sini dulu ya, ayah mau bicara sama Bunda dulu." Alina mengangguk, lalu naik ke sofa kecil. Mbak Santi, yang tadi berdiri canggung di sudut ruangan, kini menghampiri Alina untuk menemani. Din menghela napas panjang. Sorot matanya berubah, dari kehangatan menjadi gelisah. Dia tahu badai sebenarnya menunggu di balik pintu kamar yang baru saja ditutup Azarin. Tanpa berkata apa-apa, Din melangkah pelan ke arah kamar. Setiap langkah terasa seperti menapak di bara api. Jantungnya berdegup keras. Tangannya terangkat hendak mengetuk pintu, tetapi urung.
Dia tempelkan dulu dahinya ke permukaan pintu kayu itu, menarik napas dalam-dalam. "Ya Allah, beri aku kekuatan," bisiknya lirih. Lalu, perlahan dia mengetuk. 3 kali penuh kehati-hatian. "Sayang, boleh Mas masuk?" tanyanya pelan dari balik pintu. Tak ada jawaban. Din menunggu. Jantungnya berdegup tak karuan, meski di ruang tamu terdengar Alina tertawa kecil karena candaan Mbak Santi. Namun karena tak kunjung terdengar jawaban di dalam kamar, Din memutuskan membuka pintu kamar dengan sangat pelan, seolah takut suara engsel saja akan menambah rasa kesal di hati Azarin. Begitu dia masuk, udara dalam kamar terasa berat, seperti menahan napas bersamanya. Pandangannya langsung tertuju pada sosok istrinya yang duduk di atas ranjang, membelakangi jendela, cahaya siang yang terik. 67. Menyinari wajahnya yang pucat dan dingin. Tak ada senyum. Tak ada tatapan lembut seperti biasanya. Hanya ketenangan yang terasa seperti badai yang ditahan. Din menutup pintu pelan, lalu melangkah mendekat, langkahnya berat, tetapi pasti. Dia menatap Azarin yang tak mengucap sepatah kata pun, hanya menatap lurus ke depan, namun jelas ada genangan luka di matanya. Din akhirnya bersimpuh di hadapan istrinya. Dia memegang tangan Azarin yang terletak di atas pangkuannya, pelan, dan sedikit ragu, namun terasa hangat seperti biasa. Azarin tidak menarik tangannya, tetapi juga tidak membalas genggaman itu. Dia hanya diam, membiarkan Din menggenggamnya, seolah diamnya adalah ujian, apakah Din sungguh akan jujur kali ini atau tidak. "Sayang." Suara Din pecah perlahan, nyaris tenggelam oleh desahan napasnya yang gemetar. "Maafkan, Mas." Azarin masih diam, tak menjawab, hanya sedikit menggerakkan matanya menatap Din sekilas. Pandangan itu menusuk. Bukan kemarahan, tetapi kecewa. Dan kecewa jauh lebih menyakitkan dari amarah. Din menunduk, mencium punggung tangan Azarin dengan lirih. "Mas salah. Mas akui Mas salah, karena bawa Siva ke sini tanpa izinmu dulu. Mas tahu kamu pasti marah. Pasti merasa dikhianati." Suara Din bergetar. Azarin masih diam, hanya menarik napas panjang, seperti sedang menahan sesuatu agar tak tumpah. Tangis, mungkin. Atau amarah. "Tapi Mas takut, sayang." Lanjut Din lirih. "Kalau Mas bilang dulu, kamu pasti akan langsung menolak. Kamu pasti akan kecewa, dan Mas benar-benar gak tahu harus gimana waktu itu." Din menatap Azarin, matanya penuh sesal. "Siva. Dia dalam kondisi yang sangat hancur, sayang. Dia korban pelecehan. Dan dia sekarang hamil. Karena itu." Suara Din tercekat. Azarin menunduk pelan, matanya mulai berkaca. Namun dia tetap diam, mendengarkan. Di sana gak ada yang bisa jaga dia. Mas juga gak bisa serahkan dia ke siapa-siapa. Sementara Davian juga sedang sakit, dia belum bisa berbuat apa-apa. Din menghela napas panjang, tangannya menggenggam tangan Azarin lebih erat, seolah menggantungkan hidupnya pada satu harapan, dimaafkan. "Mas gak tahu harus gimana lagi. Mas cuma kepikiran satu hal, kalau kamu jadi Siva, kamu pasti juga butuh pertolongan. Kamu pasti ingin ada seseorang yang melindungi, yang gak ninggalin kamu dalam keadaan seperti itu." Air mata Azarin akhirnya jatuh, namun dia masih tak bersuara. Dia hanya menatap Din penuh luka, dan rasa kecewa yang tak bisa memudar. "Mas janji, gak ada yang Mas sembunyikan. Mas gak ada hubungan apa-apa sama Siva. Mas cuma pengen nolong. Tapi Mas salah. Karena gak minta izin dulu. Karena Mas lebih milih nekat bawa dia ke sini, daripada jujur dan nunggu restumu. Dan sekarang, Mas siap tanggung semua kemarahanmu, sayang." Din menunduk, menempelkan dahinya di lutut Azarin. "Tapi tolong,
Jangan tinggalkan Mas. Sunyi. Hanya suara napas tertahan, dan isak lirih dari perempuan yang duduk di hadapannya. Azarin mengatupkan jemarinya kuat-kuat, menahan gemuruh yang nyaris tak tertahan di dadanya. Suara napasnya berat, seolah ada bara yang terperangkap dalam dada, mencari celah untuk meledak. Tatapannya menajam, tepat ke wajah Din yang kini masih bersimpuh di hadapannya. "Kenapa kamu bawa dia ke rumah ini, Mas?" Suaranya bergetar, pelan namun menyayat. "Kalau kamu ingin menolong, kenapa harus di sini?" Din menunduk, mulutnya terbuka seolah hendak menjawab, namun Azarin lebih dulu bicara. Suaranya pelan, tetapi kalimat-kalimatnya seperti pisau yang mengiris perlahan. "Apa kamu lupa, siapa Siva, Mas? Apa kamu lupa, saat kita ke Semarang waktu itu? Saat dia berdiri di ambang pintu menatap aku, dan bibinya dengan santai berkata, bahwa dia lebih layak jadi istrimu. Dan ibu pengganti untuk Alina. Kamu dengar, kan? Atau kamu pura-pura lupa?" 68. Din menahan napas. Dia ingat, bahkan sangat jelas. Azarin menahan isaknya, wajahnya memerah, bukan karena marah, tetapi karena luka yang dibuka kembali. Dan sekarang, dia ada di rumah ini. Rumah yang kuisi dengan susah payah, dengan doa dan pengabdian sebagai istrimu. Rumah yang jadi tempat aku membesarkan Alina, tempat aku menunggumu pulang setiap malam. Tapi kamu datang-datang bawa perempuan itu ke sini. Ke rumah kita. Sayang, dengar dulu. Tidak. Potong Azarin, tajam. Kamu tahu siapa dia buatku, Mas? Dia, adik iparmu. Adik kandung mendiang istrimu. Dan kamu tahu siapa yang pernah menghancurkan hidupku dulu? Kakak kandungku sendiri. Suaranya gemeta, menahan tangis yang sudah tak mampu dibendung lagi. Aku trauma, Mas. Aku trauma ketika ada orang baru masuk diam-diam ke dalam rumahku, lalu merampas semuanya. Dulu kakakku, sekarang adik iparmu. Din mengatup mata, tak sanggup menatap langsung. Azarin melanjutkan, dengan suara yang nyaris patah. Kamu bilang gak ada hubungan apa-apa. Tapi kamu tahu, kan, Siva mirip sekali dengan Safa. Dengan mendiang istrimu. Dia muda, cantik, dia tante kandung Alina. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku cuma pelengkap, pengisi ruang kosong. Aku tahu dari dulu, suatu hari kamu pasti akan memilih dia, apalagi setelah kejadian itu. Din buru-buru meraih tangan Azarin lagi. Sayang, jangan bilang begitu. Mas gak pernah ada niat menggantikan kamu dengan siapapun. Mas cuma gak tahu harus bagaimana. Siva dalam keadaan hancur, dia hamil, dia gak punya siapa-siapa. Dan kamu pikir, rumah ini, rumah kita, adalah tempat paling tepat untuk menyembunyikannya. Tukas Azarin dengan sorot mata pilu. Di rumah ini hanya ada aku, kamu, dan Alina. Dan kamu tahu, kita bukan mahram dengannya, Mas. Apa kamu gak pikir sampai ke sana? Aku istrimu, Mas. Istrimu yang sah. Aku berhak tahu siapa yang tinggal bersamaku, dan siapa yang menyentuh dinding rumah ini. Din mulai terisak, tangannya mencengkeram jari-jari Azarin yang dingin. Mas mohon. Jangan salah paham. Mas cuma takut. Kalau Mas bilang dari awal, kamu akan terluka, dan Mas gak mau itu terjadi. Azarin menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan genggaman Din perlahan. Dan kamu pikir dengan menyembunyikan semuanya, aku gak terluka? Sunyi. Din menunduk lagi. Azarin berdiri perlahan, lalu berjalan ke jendela kamar, membelakangi Din. Tangannya menyentuh perutnya yang mulai membuncit, matanya memejam. Aku sedang mengandung anak kita, Mas. Tapi hatiku terasa seperti dirobek pelan-pelan.
Dan kamu tahu, luka dari orang terdekat tak pernah sembuh sempurna. Din berdiri pelan, suaranya parau. Mas akan lakukan apapun. Apapun, asal kamu mau percaya bahwa Mas gak akan pernah menyakitimu seperti dulu lagi. Azarin masih berdiri membelakangi Din, menatap kosong keluar jendela kamar yang berkabut oleh embun pagi. Hening mengikat ruang itu dalam selimut perasaan yang belum sepenuhnya terurai. Mas, aku bukan perempuan tanpa hati, ucapnya lirih. Aku tahu apa yang terjadi sama Siva. Aku tahu, dan aku pun ikut hancur mendengarnya. Din mengangkat kepalanya perlahan, seolah ada harapan di balik kalimat itu. Namun belum sempat dia bicara, Azarin melanjutkan, nadanya lebih mantap. Aku juga perempuan, Mas. Aku juga pernah takut, aku juga pernah merasa kotor dan tak berdaya seperti yang mungkin dia rasakan sekarang. Azarin membalikkan tubuh, menatap Din dengan mata berkaca-kaca. Tapi keputusanmu membawanya ke rumah ini, rumah kita, tanpa sepatah kata pun sebelumnya, itu keliru, Mas. Din membuka mulut, namun kembali terdiam. Sorot mata. Azarin terlalu jujur untuk dipotong. 69. Kalau kamu benar-benar ingin aku memahami, kamu seharusnya ajak aku bicara lebih dulu. Seharusnya kamu percaya bahwa aku cukup dewasa untuk menanggapi dengan empati, bukan malah disuguhi kenyataan yang menghantam tanpa aba-aba. Azarin mengusap sudut matanya, lalu berkata lagi, lebih lirih. Aku bisa saja berdiri bersama kalian, Mas. Kalau aku tahu lebih dulu. Kalau kamu memberiku ruang sebagai istrimu untuk ikut memilih, bukan hanya menerima. Din akhirnya bersuara, suaranya berat dan gemetar. Mas takut, sayang. Mas pikir kamu bakal langsung menolak.